Ini orang coba ya, perhatikan. Ini orang rata-rata nih. Kalau usaha itu harus apa? Harus punya modal. Nggak punya modal, nggak buka usaha. Harus apa lagi? Faktor keturunan, ya katanya. Kalau nggak ada keturunannya, nggak. Gitu. Padahal kalau kita ngomong keturunan, kita sekarang jadi pelaut. Ya, jadi pelaut. Karena katanya itu kan nenek moyangku seorang pelaut kan. Nah, lagunya ngomong kayak gitu kan. Jadi sekarang kita harusnya jadi pelaut semua gitu. Ternyata kan enggak. Ya, mau jadi pelaut silakan, mau jadi yang lain jangan apa-apa gitu, ya. Ada lagi katanya pakai ini garis tangan. Oh, saya nggak ada garis tangannya di pengusaha. Apa kaitannya? Coba tuh lihat postingan saya berapa hari yang lalu, ya. Nick Vujicic, ya. Motivator nggak punya kaki, nggak punya tangan. Lah jangan ngomong garis tangan sama dia. Wong tangan aja nggak ada, gimana garis tangan coba, ya. Nah, ternyata tanpa tangan pun, tanpa garis tangan pun bisa sukses gitu. Ya, jadi itu is nothing semua. Itu adalah pembenaran yang kita bikin-bikin sendiri, kita karang-karang sendiri. Oke, host, tolong hapus nih di layar ya. Ada yang raise hand, tolong dihapus. Perhatikan, tolong ke layar juga. Ya, teman-teman semua juga tolong jangan raise hand ya, karena mengganggu di layar saya. Nah, kalau kita punya garis keturunan sebagai pengusaha, nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak pun, is okay gitu. Kalau kita punya modal, alhamdulillah. Nggak pun nggak masalah gitu ya. Oh, saya nggak punya pengalaman Pak sebagai pengusaha. Nggak ada urusan sebenarnya. Kok usaha pakai pakai pengalaman? Ya. Sekarang saya tanya coba, mana yang lebih penting? Usaha gitu ya, atau pernikahan? Bisnis atau pernikahan? Yang mengatakan bisnis lebih penting, coba angkat tangan. Yang mengatakan pernikahan lebih penting, coba angkat dua tangannya. Semua orang sepakat, pernikahan lebih penting. Betul? Ternyata untuk nikah saja nggak perlu pengalaman. Benar nggak? Nggak perlu pengalaman. Mana ada calon mertua nanya, kamu punya pengalaman nggak? Kami cari menantu yang punya pengalaman di bidang yang sama selama 2 tahun. Oh, nggak ada. Malah yang dicari biasanya nggak punya pengalaman. Ya, jadi untuk nikah saja yang sedemikian penting, rata-rata kita nggak punya pengalaman. Justru kalau kita mulai, kita nikah, akhirnya punya pengalaman. Udah selesai. Gitu. Nah, kalau orang kiri tuh mau buka usaha ya, kumpulin modal dulu. Kumpulin modal. Ya, sudah terkumpul modalnya, ya, menguasai lagi skillnya. Kumpulkan lagi SDM-nya. Ya, ngerti semuanya, akhirnya baru launching. Kelamaan ketuaan. Ya, kelamaan ketuaan. Ya, teman-teman ya, kayak saya tuh gemes banget ya, misalnya saya ngasih training buat MPP ya, MPP, masa persiapan pensiun ya. Itu banyak orang-orang yang sudah berumur ya, usia 55, 54 gitu, menjelang pensiun. Ya. Ada juga yang 50 awal gitu, ya. Itu mereka ya sama trainer yang lain dilatih apa? Bikin bakso. Ya. Dilatih apa? Merah susu sapi. Oke? Ada lagi yang bikin rendang, bikin gulai ayam dan seterusnya. Saya bilang, mohon maaf saya bilang, ini orang tua kita, ini orang tua kita. Beliau udah senior. Ya, dan beliau selama 20 tahun, 30 tahun mengabdikan dirinya ya di perusahaan. Hari-hari pegang dokumen, hari-hari pegang komputer. Nggak terlatih tangannya untuk bikin rendang, saya bilang. Untuk bikin bakso, ya untuk merah susu sapi, saya bilang. Itu selalu lihat kan, peternakan sapi. Ngapain dilihat coba? Ya, susu sapi dilihat ngapain? Kalau saya nggak selera melihatnya. Ya. Kalau mau dilihat ya punya istri aja udah. Nah, itu dilatih seperti itu. Saya bilang gini ya, coba beliau ini sudah senior, sudah berumur, orang tua kita kan gitu. Dilatih ya misalnya bikin bakso, nggak akan bisa terampil dia kalau dia baru mulai sekarang. Kecuali dia sudah mulai dari dulu gitu. Ya, dilatih itu bikin bakso. Agar apa bisa jadi pengusaha bakso? Kalau dia pun latihan 6 bulan, sudah ada orang yang 6 tahun bikin bakso. Ya kan? Pasti dia kalah gitu, nggak akan menang. Jadi cara yang paling cepat adalah apa? Mending ya ngambil bakso dari orang yang pengalaman gitu. Cepat. Ya, jadikan dia vendor atau supplier atau karyawan atau partner, selesai. Hari Senin langsung mulai, selesai. Nggak perlu lagi latihan untuk bikin bakso, ngapain? Gitu. Dilatih lagi. Suka apa? Oh, saya suka makanan Padang, bikin tuh rendang. Waduh, orang asli Jawa, besar di Jawa, ya, dari orok makanan Jawa, ngomong juga ketahuan Jawanya, dilatih bikin rendang. Sementara orang Padang di luar sana, ya, itu baru lahir aja udah kecemplung di kuah rendang, ya kan? Udah terampil dia. Wong lahir aja udah kecemplung di sana gitu kan. Jadi lebih baik kita bermitra sama dia, langsung cepat, langsung mulai. Hari Senin langsung mulai. Nah, ini cara pikir kanan, jadi cepat. Ya, jadi maunya itu praktis gitu. Ya. Jadi apa-apa itu tidak harus bikin sendiri. Boleh tapi tidak harus. Kecuali ya misalnya gini, teman-teman memang sejak kecil ya, kayak saya tuh keluarga saya tuh sejak SMP banyak udah bisa bikin rendang gitu. Karena orang tuanya ngajarin kan. Nah, kalau kemudian dia buka restoran Padang, itu ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita yang bukan, ya nggak ada background sama sekali, itu kelamaan kalau kita bikin sendiri. Boleh buka ya, tapi tidak harus kita menguasai di awal. Jadi faktor keturunan, faktor modal, faktor macam-macam itu nggak ada. Itu boleh ada, tapi nggak harus sama sekali. Nah, itu namanya fleksibel. Ya, tidak harus urut. Satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Ya, nah,
Jadi kalau orang tanya itu yang urut siapa? Yang harus urut adalah tukang urut ya. Namanya aja udah tukang urut kan. Nah, makanya ya harus urut ya. Selain tukang urut, kita tidak harus urut. Kita bisa mulai dari mana saja. Sip ya? Oke, yang merasa mendengar suara saya dengan jelas, ya, yang menyerap ilmu saya dengan jelas, ya, angkat dua tangannya boleh? Angkat dua tangannya boleh? Yang bergerak sungguh-sungguh, mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Oke, sip ya. Motion affects emotion ya, gerakan mempengaruhi perasaan ya. Oke, tampil lagi di layar. Jadi yang tadi soal otak kanan tadi. Jadi yang pertama adalah fleksibel. Saya terinspirasi ya kata kanan ini gara-gara apa? Karena ada istilah yang bunyinya mulailah dengan yang kanan. Ya, mulailah dengan yang kanan gitu. Yang masuk surga apa? Yang masuk surga golongan kanan. Ya, yang masuk surga adalah golongan kanan. Ya. Nah, ada apa dengan kanan? Kok kanan semua gitu? Ya, bahkan orang Padang punya istilah langkah suwo, langkah kanan. Orang Batak punya istilah dalan siamun, ya, jalan kanan gitu. Ya. Nah, ada apa dengan kanan ya? Akhirnya saya tertarik menggali tentang otak kanan. Jadi kanan ini pertama dia fleksibel, kedua imajinatif, ya impiannya besar. Ya, balik lagi layar ke saya. Jadi impiannya itu besar. Ya. Jadi kalau teman-teman punya impian besar, artinya apa? Percaya bahwa Allah Maha Besar. Kita bercita-cita kaya berarti percaya bahwa Allah Maha Kaya, gitu. Jadi impian jangan remeh-temeh. Bagi Allah itu menghadirkan Avanza atau Alphard itu sama gampangnya. Menghadirkan 1 juta ya atau 1 miliar itu sama gampangnya. Jadi pikiran kita yang membatasi. Kalau pikiran kita buka ya kita ikhtiar sungguh-sungguh, ketika pantas insya Allah dapat tuh. 1 miliar juga dapat gitu. Ya. Ini ya kayak tadi tuh ya kayak Kak Dias itu sharing ya. Itu Kak Dias ini nggak terkenal aja, kurang terkenal aja gitu ya. Tapi sebenarnya bisnisnya luar biasa, ya timnya luar biasa, sedekah juga luar biasa. Ya berapa bulan yang lalu tuh ya, menjelang pandemi ya, udah masuk pandemi sih sebenarnya. Itu dia sedekah barang berapa? 1 miliar lebih. Ya, 1 miliar lebih. Ya, orang nggak tahu aja itu. Oke. Nah, jadi ini real banget dan dia belajar masa udah sekian tahun gitu. Ya, ngikutin terus. Ikut seminar saya judul yang sama itu bisa 20 kali, bisa 30 kali. Bahkan luar kota juga. Saya seminar tuh di Jogja, di Semarang, di Sumatera Barat ikut tuh, ya. Wah, di Jakarta udah ikut. Di Jakarta juga udah ikut tuh 10 kali, 20 kali. Kalau ada luar kota ikut lagi. Pokoknya cocok jadwal, udah berangkat gitu. Sampai ke Medan, ya, sampai kemana-mana gitu. Ya. Ini bahkan kalau nggak ada halangan ya kemarin April kita seminar di Korea lagi tuh rencana, ya. Nah, tapi kayak gitu tuh. Jadi pertama fleksibel ya, terus imajinatif, impiannya besar, targetnya besar. Kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Besar. Kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Kaya. Ya. Dan menariknya menurut jurnal psikologi ya, penelitian melibatkan ribuan ya, 6.000 responden waktu itu, ya, ditemukan bahwa orang ya punya target besar itu cenderung lebih panjang umur, 15%. Gitu. Ya, jadi impian besar itu mengeluarkan potensi, ya, mengeluarkan semua hormon-hormon baik, akhirnya apa? Panjang umur, sehat gitu. Ya. Jadi impian besar itu bagus gitu. Jangan impiannya kayak orang susah aja, ya. Cukup makan gitu. Ngapain? Allah itu punya sifat namanya Pak, Maha Oke. Gitu. Oh, saya nggak pernah dengar Pak di pengajian di pesantren masa sifat Allah Maha Oke. Ada. Ya, sifat Allah itu Maha Oke. Ya. Jadi gini, kalau kita bilang, waduh ini kayaknya susah ya Pak. Allah bilang apa? Oke, susah. Gitu. Waduh ini berat ini. Oke, berat. Gitu. Wah ini nggak bakal closing ini kalau kayak gini nih. Oke, nggak bakal closing. Tapi kalau kita bilang, insya Allah ini pasti closing. Oke, closing. Gitu. Insya Allah ini pasti jalan. Oke, jalan. Aku persis seperti persangkaan hambaku. Ya, itu hadis kursi. Ya, hadis kursi itu bukan hadis biasa. Itu Allah yang ngomong langsung gitu. Ya, cuma tidak termaktub di Al-Quran. Ya. Jadi sangkanya baik-baik aja. Minimal apa? Jadi doa, jadi sugesti. Ya, terus apa lagi? Bagian dari amal soleh. Kenapa? Ya baik sangka sama Allah kan. Gitu. Kan amal soleh jadinya. Tapi kalau kita berpikir ya, wah nggak laku nih, nggak ini nih, berarti kita udah buruk sangka kan, bagian buruk sangka kan, dan itu bukan amal soleh gitu. Ya. Nah jadi mulai sekarang tuh pikirannya besar-besar aja, nggak usah yang kecil-kecil, nggak usah remeh-temeh gitu. Saya sama mitra-mitra itu kan ngomong, wah ini kali ini, jadi kayak laptop gitu kan. Saya bilang, wah laptop nggak benar, dah ganti aja saya bilang. Jangan kayak orang susah saya bilang gitu. Tapi ngomong kayak bercanda gitu kan, mereka ketawa-ketawa aja gitu. Ya. Karena gini ya, ini ya saya 4 bulan full ya, 4 bulan full di rumah. 4 bulan full di rumah. Ya. Saya potong rambut juga istri aja yang potong. Ya. Jadi berapa kali potong ya udah istri aja. Nah itu ya, bukan hanya saya, ribuan mitra saya, 90% juga itu di rumah aja. Ya. Dan alhamdulillah apa yang terjadi? Ini ya, demi Allah ya, ini grafik malah naik. Ya.
grafik income itu naik malah. Jadi bukan cuma saya, ya saya duplikasi pada mitra-mitra saya, jumlahnya ribuan, ya 90% mereka tetap di rumah, 10% itu ada yang terpaksa keluar karena punya profesi guru, profesi nakes ya, tenaga kesehatan atau polisi ya, jadi terpaksa keluar gitu. Tapi 90% itu di rumah aja bersama dengan saya. Ya. Itu alhamdulillah tetap menghasilkan, malah grafiknya naik. Oke. Nah, jadi itu bisa ternyata ya, bisa ternyata. Jadi pandemi ini nggak selamanya jelek ya. Akhirnya nih saya punya cara ya bagaimana menjangkau semua orang dengan Zoom gitu. Selama ini kita nggak familiar dengan Zoom. Saya pernah dengar ya, tapi nggak tertarik mau coba gitu. Saya tertarik coba, orang lain nggak mau pakai, nggak mau install, ya apa gunanya kan? Kita ngomong di Zoom sendiri gitu, ya. Nah, tapi begitu ada ini, akhirnya bisa pakai Zoom, bisa menjangkau semuanya, ya. Ini kayak sekarang ya, itu di Zoom ada 1.000, ya, connect kita ke YouTube, sekarang ini ada ratusan juga, ya, mungkin 1.000-an yang lagi nyimak juga itu di YouTube gitu, ya. Nah, jadi bisa insya Allah ya. Jadi cara pikir itu bisa dulu, nanti ketemu caranya. Soal bagaimana teknis misalnya ya, menghadapi pandemi ya, bisnis apa nanti saya akan bahas ya. Insya Allah ada nanti di bagian tengah ntar ya. Jadi yang pertama fleksibel, imajinatif, yang ketiga adalah kreatif. Jadi orang kiri itu cenderung itu aja. Kalau kanan dia lebih kreatif, lebih inovatif ya. Bahkan orang kanan juga mampu berempati. Nah, itu bedanya kiri dengan kanan. Cilakanya pendidikan kita dari SD sampai kuliah ya, itu selalu membahas otak kiri ya, pelajaran-pelajaran kiri semuanya. Apa? Kimia, fisika, matematika. Yang bisa itu dianggap hebat. Yang nggak bisa kimia, nggak bisa fisika, nggak bisa matematika, dianggap ya kayak gitulah. Yang bisa itu baru dianggap hebat gitu. Ya. Padahal kan ya yang bisa fisika bagus, nggak pun ya nggak apa-apa. Ya. Kita nggak bisa kimia, nggak bisa fisika kan nggak apa-apa kan. Kita nih kadang sekolah itu lucunya luar biasa. Ya. Lucunya luar biasa. Host ya, pihak host tolong perhatikan layar ya. Kalau ada yang raise hand tolong di lowerkan gitu. Ya, host tolong perhatikan selalu, jangan saya ingatkan terus. Nah, jadi misalnya ya, kayak kimia ya, berapa lama kita belajar kimia? 3 tahun, 6 tahun kan? Fisika juga sama, 6 tahun. Belajar seperti itu coba. Penting? Ya iya, alhamdulillah penting gitu. Ya, oke lah penting gitu. 6 tahun kita belajar. Ilmu kimia 6 tahun, ilmu fisika 6 tahun. Ilmu uang, pernah nggak kita belajar di sekolah? Nggak pernah. 1 hari pun nggak pernah. Makanya udah tua-tua, ya, udah masuk kuliah, nggak ngerti bagaimana uang bekerja, nggak ngerti dia, ya, nggak familiar dengan uang, nggak bisa cari uang. Tamat kuliah pun malah bingung gitu, cari uang gimana caranya coba, ya. 1 hari pun, 1 tahun pun kita nggak pernah belajar ya tentang ilmu uang, bagaimana uang bertumbuh dan pertama nggak pernah dipelajari, ya. Padahal ini uang kita perlu semua gitu, ya. Ini saya bawa beberapa contoh uang gitu ya. Ini motivator gaya-gaya ya, suka pamer duit ya. Tapi duitnya ini uang Rp1 ya, ini Rp1 ya. Mau pamer kekayaan apa? Cuma Rp1. Ini juga Rp1 yang ini ya, ini Rp1 yang berbeda. Ini gambar Sudirman, ini gambar Soekarno ya. Ini gambar petani, ini gambar sawah-sawah ya, Rp1 ya. Ada lagi nih beda lagi ya. Jadi 5 uang Rp1 semuanya. Jadi kalau kita kasih itu Rp5 ya makan bakso aja nggak bisa gitu kan. Nah itu kita nggak belajar ya tentang uang kan. Makanya aneh gitu kan. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh ya tentang bagaimana Nabi gitu. Oh itu udah ketinggian bagi kita, nggak kuat kita. Ya, atau bagaimana orang-orang di negara maju nggak kuat. Coba bandingkan ya dengan negara tetangga aja. Ya, Malaysia, Singapura, Filipina. Orang-orang di sana itu ya anak kecilnya sudah terbiasa cari uang. Ya, SMP, SMA biasa cari uang. Tanpa harus kepepet uang. Kita ada juga sih, anak SD cari uang ada, tapi karena kepepet. Bapak ibunya miskin gitu, mau gimana lagi gitu kan. Nah, itu namanya kepepet. Ya, beda cerita, beda bab gitu. Tapi nih ya, kalau di sana itu memang biasa. Jadi misalnya hari libur gitu ya, libur semester, itu biasa mereka cari uang, SMP itu. Ya, part time di perpustakaan, part time sama dosennya gitu ya, part time di pom bensin ya. SMA udah biasa kayak gituan. Ya. Kita kan enggak. Jadi nggak terbiasa soal kayak gituan. Terus bagaimana cara membuat uang bertumbuh? Nggak ngerti juga kita. Ya, contohnya tadi ya, ini kan uang Rp1. Dulu bisa beli macam-macam, sekarang nggak bisa apa-apa kan? Kenapa? Kita nggak belajar tentang inflasi. Ya, padahal inflasi perlu diketahui. Ya, mata uang yang real adalah emas nih, kayak ginian gitu. Ya, kalau kita nggak ngerti inflasi, bahkan terjadi hyperinflation, ya, bisa di kayak ini ntar nih. Ini uang 100 triliun dolar. Uang beneran ini. 100 triliun.
dolar. Triliunnya benar, dolarnya benar. Ya. Tapi uang ini karena terjadi hyperinflation berulang kali di negaranya, uang ini hanya bisa untuk sekali makan di sana. Oke? Nah, kita kan nggak bisa mengubah negara. Ya, minimal ya sudah jaga keluarga kita. Gitu. Kita harus ngerti tentang uang gitu. Ya. Bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mendapatkannya gitu. Nah, di sini kita akan belajar ya. Saya sampai saat ini ya berani memberi garansi kepada orang-orang yang ikut seminar 7 Kajaba Rezeki. Kalau Anda ikut seminar ini, Anda kecewa, ya, kan kalau di luar biasanya kita bikin berbayar itu, ya. Kalau Anda ikut, ya, dan Anda kecewa, saya balikin duitnya. Itu aja. Ya, karena apa? Kita berusaha manfaat benar-benar, ya. Nah, jadi kanan itu seperti apa? Pertama dia fleksibel, impiannya besar, kemudian apa? Kreatif, ya, kreatif. Ya, jadi 7 Kajaba Rezeki, yang namanya rezeki itu luas. Tapi khusus di sini saya bahas ya, yang namanya duit, ya, yang namanya uang, gitu. Kalau soal rezeki berupa kesehatan udah banyak yang bahas. Di sini saya fokus ya bahas tentang duit, tentang uang. Ini anehnya ya orang kita. Saya kan seminar ini bukan sehari 2 hari kan, 12 tahun tiap weekend coba. Ya, makanya Garuda saya itu ya dari dulu udah platinum gitu. Karena terbang terus kan gitu. Ya. Itu ya orang Indonesia ini terutama ya, mohon maaf ya, terutama yang kulitnya kayak saya ini, sawo matang ini, itu paling susah diajak bisnis, paling susah diajak kaya. Coba, profesi favorit orang Indonesia apa? Rata-rata tuh ya, mohon maaf, PNS. Itu terus di kepalanya, PNS. PNS, 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 gitu. Bapaknya rela ya jual sawah, jual sapi, pokoknya anaknya masuk PNS. Udahlah nyogok, jadi PNS lagi. Ada yang masuk dengan jalur benar, tapi ada juga yang nggak benar nih. Dan mereka anggap tuh wajar-wajar aja coba. Bayangkan kalau dia mulai usaha, itu kan, ya. Tapi katanya pengen yang pasti, gitu. Kalau karyawan, nah ini otak kiri nih. Jadi karyawan itu permainan otak kiri semua. Karyawan itu suka yang pasti-pasti. Makanya uangnya karyawan itu ya pasti kan, tanggal 28 pasti keluar, jumlah juga pasti gitu. Ya, dan pasti susah juga kan, yang pasti semua itu. Ya, rumahnya pasti kecil, ya kan. Motornya pasti nyicil, ya pasti semua, ya kan. Terus ya gajinya itu kan 3 koma kan, tanggal 3 udah koma gitu, ya. Singkatannya itu 15P kan. Pendapatan pas-pasan, pergi pagi pulang petang, ya kan? Pendapatannya pas-pasan, potong pajak pula, ya, pinggang pegal-pegal, pala pening-pening, ya. Mungkin 20P sudah itu, ya. Nah, jadi ya silakan aja kalau mau jadi karyawan, oke gitu, ya. Cuma kalau pengusaha ini memang dominannya otak kanan, ya. Otak kiri tetap berguna, tapi yang dominannya adalah kanan. Mulai sekarang, menurut saya, dua-duanya diaktifkan. Kiri udah aktif nih selama ini, kanannya juga. Ya, cara pikirnya apa? Imajinatif, ya, kreatif, terus apa lagi? Luas, fleksibel, tidak harus urut. Ini ingat ya, pamungkas dari saya untuk sesi ini. Albert Einstein mengatakan, ya, Albert Einstein mengatakan dengan logika, dengan otak kiri kita dapat bergerak dari titik A ke titik B. Tapi dengan imajinasi, dengan otak kanan kita dapat bergerak ya ke segala arah. Dari A ke B bisa, dari A ke C bisa, dari A ke Z bisa, gitu. Ya, saya waktu tes itu ya otak ini ya, itu kan ada alat untuk ngetesnya tuh ya. Jadi ada beberapa dimensi di otak saya ini memang dominan kanan gitu ya. Termasuk juga soal kreativitas, soal empati, soal interpersonal ya, mempengaruhi orang, termasuk juga soal musik ya. Bahkan musik tuh masuk dalam komponen nomor 2 tertinggi bagian dari otak kanan. Jadi musik tuh juga bagian dari otak kanan ya. Nah, itu makanya kalau teman-teman lihat ya kayak kemarin saya bikin lagu bersama Mas Kakak ya, vokalis Slang gitu. Ya, kita bikin lagu Guru gitu, ya. Apa tujuannya? Ya kita bikin aja, namanya lagu kan banyak yang bagusnya, ya, banyak yang positifnya. Udah kita bikin aja. Mari kita posting di Instagram. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Kemudian yang sebelumnya lagi saya bikin Gugur Bunga juga ya bersama Mas Iman ya, Jirox ya, bersama vokalis Ada Band ya. Saya bikin 2 versi itu. Yang pertamanya bersama Mas Yoda Idol ya, Yoda Idol. Sama Mas Iman ya, kemudian sama Mas Takaida juga gitu ya. Yang sebelumnya lagi saya bikin solawat ya bersama Mas Fadli ya, Mas Ari Untung, dan ramai banget tuh, saya 20 artis, hampir 20 artis yang saya ajak ya. Sebelum bikin lagi tuh Kasih Ibu ya, Kasih Ibu juga Mas Fadli yang saya minta, vokalisnya Padi ya. Jadi kalau kanan itu memang cara pikirnya sering tuh yang nggak lazim ya, nggak lazim orang bikin. Maksud saya apa? Ya teman-teman nggak harus bermusik, nggak harus ya, nggak harus juga bermusik, nggak harus juga yang super kreatif, nggak harus. Tapi maksud saya adalah apa? Ada dimensi kanan memang kita nggak tahu selama ini, ya. Dan pelajaran kita di sekolah itu cenderung kiri banget. Makanya awal-awal saya ngomong ini itu pada ribut semua, ya, dunia pendidikan pada ribut ya. Saya juga sempat dipanggil waktu sama tokoh-tokoh gitu ya, dipertanyakan nih soal kanan ini seperti apa gitu, ya. Contoh ya,
pelajaran menggambar. Itu kan pelajaran yang kanan banget, udah bebas gitu, kreativitas gitu. Sama sekolah dibikin kiri semua. Menggambar pemandangan, diatur coba. Pemandangan aja diatur coba. Coba nih ya, se-Indonesia disuruh gambar pemandangan. Jadinya apa coba? Gunung. Gunungnya satu atau dua? Dua. Ya. Ada jalannya di tengah, ada sawahnya kiri kanan, ada matahari mencelok gitu kan. Nah, standar semua sama. Padahal orang Pekanbaru, orang Palembang, mungkin pemandangan bagi mereka adalah apa? Sungai. Karena di sana adalah sungai. Sungai Siak, Sungai Musi, ya, yang lainnya gitu. Ya. Orang Palembang senangnya lihat sungai gitu. Nongkrongnya malam minggu juga lihat sungai gitu. Ya. Nah, dipaksa gambar gunung. Mereka nggak pernah lihat gunung di sana. Ya, nggak ada gunung di sana. Cari tuh di Palembang kalau ada. Nggak ada. Ya. Di Pekanbaru nggak ada, di Banjarmasin nggak ada. Dipaksa gambar gunung. Coba. Orang Pekanbaru itu biar lihat gunung, dia pergi ke Sumatera Barat, ya, jalanan baru lihat gunung gitu, ya. Nah, jadi kan harusnya bebas gitu. Termasuk juga pelajaran mengarang, gitu. Mengarang, nama aja udah mengarang, gitu. Sama sekolah diatur, distandarkan. Kalimat pertama apa? Pada suatu hari, wah, pada suatu hari juga, udah, gemes banget kita. Bikin lagi ya tulisan misalnya ya, cara bikin tulisan itu kan diatur tuh, pokok pikiran apa, judul besar apa, ya, ini tema-temanya apa, subtopiknya apa. Saya penulis, ya, saya sudah menulis belasan buku, dan di Indonesia buku saya 4 tahun terlaris number one, ya. Kalau bestseller itu 3.000 eksemplar, mega bestseller itu 50.000 eksemplar, buku saya totalnya 1 juta eksemplar. Trainer yang mencapai angka ini baru 2 orang, Pak Ari Ginanjar dengan saya, gitu, ya. Saya nulis. Dan saya nulis nggak harus kayak orang gitu. Saya nulis pakai 2 jari ini doang. Sampai sekarang. Oke? Nggak harus kayak ini. Kalau jago semua nanti jadi tukang ketik ntar. Ya, bukan penulis. Ya. Kayak gini. Itu satu. Dan kedua, saya nggak pakai urut-urutan. Saya nggak pakai urut-urutan. Teman-teman baca tuh buku 7 Kajian Rezeki. Bab pertama yang saya tulis adalah apa? Perisai Langit. Ya. Perisai Langit itu kalau nggak salah bab ke-4 atau ke-5 itu. Pokoknya di tengah-tengah lah. Bab terakhir yang saya tulis adalah Sepasang Bidadari. Kalau di buku itu paling awal. Tapi saya nulisnya paling terakhir. Jadi tidak harus urut. Satu-satunya profesi yang harus urut siapa tadi? Tukang urut ya. Nah, hanya tukang urut yang harus urut ya. Selain tukang urut ya, kita tidak harus urut. Kita bisa mulai dari mana saja ya. Jadi itu cara pikirnya. Mulai usaha juga sama. Nggak ngerti, mulai aja. Mulai dari yang kecil ya. Sama ibaratnya gini, teman-teman latihan berenang. Dulu ya, saya latihan berenang sama guru saya. Aduh. Bayangin ya. Kita pakai celana pendek, baju nggak pakai, pakai celana pendek dulu, kayak celana dalam, tahu nggak? Belajar di lapangan, bukan di kolam renang loh. Gila nggak coba itu? Ayo tangannya gini, ayo gini, 45 derajat, 45 derajat. Itu diketawain sama orang-orang yang lain. Ya, laki-laki berdiri di lapangan pakai celana pendek coba, kan gini tuh menurut saya tuh. Ya, memalukan itu karena kita nggak ngerti ilmunya, udahlah nurut aja. Tapi waktu itu, aduh, malunya luar biasa. Ya, malunya luar biasa. Ya. Dan setelah itu baru kita nyemplung ke air, ya, digiring, mulai menyemplung di air. Ya, latihan ayo gini nih. Kalau kanan mah simple, ya. Gimana caranya? Mulai dari yang kecil. Cari kolam renang yang dangkal. Terus apa? Cari mentornya. Kamu bisa berenang nggak? Bisa. Temani aku ya. Itu saya yakin 2 jam pasti bisa. Nggak sempurna tapi jalan. Nanti sambil jalan kita sempurnakan. Selesai. Kalau kiri maunya sempurna, akhirnya apa? Nggak jalan-jalan. Mau buka usaha dihitung. Setelah dihitung apa? Rugi. Gila, belum buka udah rugi coba. Ya, belum buka udah rugi. Malaikat aja belum ngerti. Mana ada malaikat yang bisa tahu masa depan? Nggak ada. Dia udah bisa tahu. Rugi. Akhirnya nggak buka usaha. Crazy ini. Ya. Nah, jadi mulai dari yang kecil, ya, terus baiknya ada mentor, pasti bisa. Jangan ini baru belajar berenang, langsung apa di laut Cina Selatan, mati ntar, ya, modiar, ya, jangan. Kolam renang aja yang dangkal gitu ya. Nah, ada mentornya. Insya Allah pasti bisa. Bawa mobil juga, ya, gitu aja. Nggak harus pakai kursus kan, bawa sendiri aja, ada mentornya, udah, coba di kompleks rumah, coba di tanah lapang, udah, insya Allah pasti bisa itu. Ya. Jadi ternyata yang sekolah-sekolah banget itu malah nggak bagus hasilnya. Coba lihat ya, musisi-musisi hebat di dunia, itu rata-rata nggak pernah sekolah musik. Ya, pembalap hebat di dunia, nggak pernah juga sekolah nyetir, nggak pernah. Oke, termasuk juga pelukis hebat, nggak ada juga pakai sekolahan. Gitu. Ya. Nah, jadi mau belajar ya silakan, pakai formal silakan, tapi nggak harus seperti itu menurut saya. Ya, kita ada cara kanan. Sip ya. Oke, yang masih bersama saya coba angkat tangannya, boleh? Dua-duanya boleh?
Yang kencang gerakan tangannya boleh. Zet. Oke ya. Munculkan slide berikutnya. Kita udah selesai dengan golongan kanan. Sekarang kita masuk ya pada pelangi ikhtiar ya. Kita bahas tentang aspek keikhlasan ya, tapi saya bahas dalam perspektif yang berbeda ya. Boleh tampilkan di layar ya gambar yang itu lapang hati lapang rezeki itu yang warna biru yang di Raja Ampat kalau nggak salah ya. Jadi kan namanya pelangi ikhtiar ini luas sekali ya. Cuma saya bahas di sini cuma satu hal yaitu tentang keikhlasan. Keikhlasan juga saya bahas tentang hati yang terbuka, pikiran yang terbuka ya. Teman-teman silakan lihat ini. Baca dulu. Ya, saya baca ya. Kalau hati terbuka, pikiran terbuka. Kalau pikiran terbuka, potensi terbuka. Kalau potensi terbuka, sempurna ikhtiar. Ya, saya ulang ya, ini penting banget ya. Jadi kalau hati terbuka, pikiran terbuka. Makanya kalau pikiran itu sumpek gitu ya, ya pikiran hati sumpek, pikirannya sumpek gitu. Ya. Nah, kalau pikirannya sumpek, ya udah potensi ketutup semua kan, nggak kebuka. Nah, ini dibalik ya. Hati terbuka, pikiran terbuka. Pikiran terbuka, potensi terbuka. Kalau potensi terbuka, ya ide-ide lahir, inisiatif lahir ya, maka sempurna ikhtiar. Ya. Oke, balik lagi ke saya. Jadi ya, kita ini ada AC soalnya di sini ya. Makanya saya suka pakai yang kayak ginian ya. Jadi kita ini ya dari suka kan apa ya? Responsif. Bahkan bukan sekedar responsif tapi reaktif. Ya. Jadi kayak orang ya posting ya foto di Raja Ampat, posting foto di Pulau Komodo. Kita langsung anggap wah pamer gitu. Reaktif kan gitu. Nah, itu sebenarnya menghalangi rezeki. Ya. Harusnya Pak, lapang hati, pikiran terbuka, hati terbuka gitu. Ya. Tapi memang dia pamer, Pak. Kalau memang dia pamer, itu urusannya dia. Dia yang nanti bertanggung jawab, nanti dia yang dihisap gitu. Yang jelas aku lihat foto itu aku terinspirasi. Udah. Karena apa? Aku juga pengen ke Raja Ampat. Aku juga pengen ke Pulau Komodo. Nah, udah itu aja. Ya. Jadi lapang hati, lapang rezeki. Jangan pernah ya sempit hati terhadap siapapun. Oke, contoh sederhananya gini. Ya, kita manusia biasa ya, kadang-kadang pernah jengkel juga, pernah marah juga. Ya, atau misalnya debat ya sama teman di Facebook gitu. Coba perhatikan ya, begitu selesai debat, kita mau sholat, itu sholat aja nggak khusyuk. Nggak bisa khusyuk itu. Pikiran nggak bisa fokus. Kalau meeting itu, aduh, nggak fokus kita. Jadi debat saja tuh ya, keras hati yang sebentar itu aja, itu membuntukan semuanya. Sholat nggak khusyuk, meeting nggak fokus. Gitu. Ya. Nah, ada 3D yang menghalangi rezeki, dengki, dendam, dongkol. Ya. Kita hidup di dunia tidak normal, yang tidak ideal. Ya, pasti ada orang yang pernah menzalimi kita, menjahati kita. Ya, tapi jangan dendam. Catat namanya, ingat orangnya, jangan kerjasama dengan dia lagi. Selesai. Ya. Kan ada memang orang seperti itu. Dan orang misal tanya ke saya gitu kan, saya juga bisnis sudah belasan tahun kan, ada nggak orang yang curang sama saya, menzalimi saya, aniaya ke saya? Ya ada, gitu. Tapi ngapain saya pikirin? Ya sudah, saya stop, saya nggak mau kerja sama lagi sama dia, selesai. Kalau mau balas, bisa balas. Kita punya power sekarang, kita punya uang sekarang, kita punya relasi, kita punya follower, kita bisa bully balik kan gitu, ya. Tapi ngapain kan? Nah, mending dicatat namanya, ya sudah, jangan kerjasama dengan dia lagi, udah selesai. Ada apa-apa saya nggak mau ngajak dia lagi, udah selesai udah, ya. Nah, jadi jangan apa-apa tuh spiritnya apa, pengen balas, pengen apa, nggak usah ngapain, habis energi. Dan itu menutupi rezeki. Lapang hati, lapang rezeki. Tapi ini orang berbahaya, Pak. Kalau memang dia berbahaya, laporkan polisi, selesai. Dendamnya jangan. Oke? Tapi dia korupsi, Pak, laporkan KPK. Dendamnya jangan. Ya, jadi kita tetap santai aja semuanya. Ya, nggak ada yang mendendam terhadap orang lain, apalagi dengki. Dengki menutupi potensi, bahkan apa? Jadi penyakit. Dengki ya, saya pernah baca di sebuah buku, dengki itu bikin apa? Pankreas rusak, lambung rusak, sel-sel tubuh menua, gitu. Ya, makanya yang muka-mukanya cepat tua di sini, nah jangan-jangan itu tuh ya. Ini bukan karena dengki masih karena umur. Oh iya, oke. Ya. Nah, jadi 3D ya, 3D yang menghalangi rezeki, dengki, dendam, dongkol. Jangan, kita lapang hati aja sudah. Bahkan ya, ulama juga menjelaskan ternyata ya, dijelaskan juga dalam hadis bahwa dengki itu menghapus amal kan. Capek-capek tahajud, tapi dengki.
ya amalnya rontok udah. Bolak-balik umroh, tapi dengki. Ya hampir-hampir nggak bersisa tuh pahala umrohnya gitu. Ya, tapi ada orang dia di kampung aja, mau umroh belum mampu gitu ya. Dia lapang hati, nggak pernah dengki sama siapapun, nggak pernah dendam sama siapapun. Ya, kan pernah tuh kan kisahnya kan bagaimana Ali ya diminta sama Nabi mengikuti seseorang. Kamu belajar sama orang itu. Sampai akhirnya Ali bertemu orang ini, ya akhirnya nginap di rumah orang itu, ya. Pas Ali lihat malam-malam lah orang ini nggak tahajud, biasa aja dia. Ya ada kata tahajud ya sebentar aja, sesekali aja gitu. Ya. Terus juga amalan istimewa lain nggak ada juga gitu. Sampai akhirnya nggak tahan ya penasaran, nanya sama orang itu, kamu amalannya apa? Aku disuruh Rasulullah nih datang ke sini, ya untuk kenal sama kamu, pengen tahu amalan kamu gitu. Dia mikir gitu, aku amalnya apa ya? Nggak ada yang istimewa gitu. Setelah dioprek-oprek, akhirnya dia bahasan, intinya gini, aku kalau mau tidur, aku nggak mau kepikiran sama orang lain, nggak mau dendam sama siapapun, nggak mau kesel sama siapapun. Udah, itu aja dia bilang. Nah, itu namanya lapang hati. Kebuka semuanya kan, kebuka semuanya. Ya, jadi teman-teman kalau pengen dapat ide yang bagus tuh ya, jangan dendam sama siapapun, jangan dengki sama siapapun. Lapang hati, lapang rezeki. Sempit hati, sempit rezeki. Sip, sip ya. Coba acungkan 2 jempolnya boleh? Jempol tangan aja, jempol kaki jangan, please ya, jangan. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Tolong gambar ini yang gambar warna putih itu yang Tom Hanks ya. Tom Hanks, terus ada tulisan penelitian di sana ya dari Harvard University. Kita masuk materi yang ketiga ya. Apa yang ketiga itu? Yang ketiga Persatuan Indonesia. Loh, bukan ya. Yang ketiga ini ya. Apa itu nanti saya akan jelasin ya. Kita lihat di sini dulu. Jadi saya ingin sampaikan satu hal bahwa keluarga itu bukan beban, ya, bukan beban, melainkan kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan. Ya, oke, balik lagi layar ke saya. Jadi kadang-kadang memang ada slide itu tujuannya apa? Biar kelihatan kayak seminar gitu loh. Jadi kan grand gitu kan, ada slide-slide-nya gitu kan. Padahal tanpa itu ya nggak apa-apa sebenarnya. Teman-teman kalau memang mau gambar itu nggak apa-apa ya. Jadi materi slide-slide ini kalau mau nanti tinggal WA ke panitia, nanti akan dikirimin ya. Jadi nggak usah screenshot dari handphone. Karena kalau di screenshot lagi nanti gambarnya pecah ya. WA aja ke panitia ya, nanti akan dikirim. Dikirim langsung, nggak pakai Tiki, nggak pakai JNE. Kelamaan kalau pakai Tiki, pakai JNE ya. Masa mau kirim gambar aja pakai via Tiki, via JNE ya. Via Tiki, via JNE, via Valen ya. Wah, kelamaan ntar ya. Oke, kita lihat ya. Jadi keluarga itu bukan beban. Ya. Ini ya bagi orang-orang yang udah nikah ya, tahu itu. Dulu dia sendiri, ya kan? Terus nikah. Kalau ngomong logika, itu beban. Ngapain aku bayar hidup sendiri aja susah, atau bayar hidup dia lagi. Siapa dia coba, ya kan? Atau punya anak lagi, brojol 2, brojol 3 gitu kan. Wah, ini nggak karu-karuan nih. Ya kan? Nah, tapi itu bukan beban. Malah itu kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, bahkan juga pintu sorga, kunci sorga. Gitu. Ya. Apa penjelasannya? Oke ya, ini saya mau terusin lagi ya. Jadi kan saya suka tuh apa-apa pakai penelitian. Makanya seluruh coba lihat ya Instagram saya, ya Facebook saya, dulu juga di Twitter, ya Friendster juga, tapi Friendster saya nggak punya ya. Friendster udah lama banget ya, saya nggak punya. Kalau Facebook saya ada, Instagram saya ada. Itu saya selalu ngomong pakai apa? Pakai penelitian. Ya, kalau nggak saya pakai hadis. Oke, jadi ada dasarnya. Jadi kalau orang pernah kuliah itu tahu bahwa yang boleh ngasih pendapat itu adalah mereka yang S3 sebenarnya. S2 aja belum boleh. Apalagi S1 gitu. Ya, saya ini S1. Oke. Nah, jadi kalau mau berpendapat hanya boleh mengutip pendapat S3 ini. Ya, karena apa? Dia berpendapat juga bukan sekedar pendapat tapi pakai riset gitu. Ya, jadi bagi saya otoriti yang lumayan tinggi dalam dunia berpendapat itu adalah riset, ya, hasil riset, hasil data gitu, ya. Dan dalil, ya, ayat atau hadis gitu. Atau kombinasi dua-duanya. Coba perhatikan buku saya, ya, postingan saya hampir selalu seperti itu. Jadi kita punya argumen yang kuat gitu ya. Dan risetnya nggak bisa kita ngomong, wah saya nggak setuju Pak dengan riset ini. Riset tidak menanyakan persetujuanmu. Riset tidak menanyakan persetujuanmu. Kalau kamu tidak setuju, rasa-rasanya ini ganjil, janggal, bikin penelitian tandingan. Gitu caranya. Nggak bisa kita ngoceh sendiri. Kamu siapa emangnya gitu kan? Nah, ini sudah ada hasil risetnya gitu. Nah, ini penelitian dari Grant Study, Harvard University. Nama orangnya adalah Grant, ya, karena itu namanya penelitian Grant Study, ya, Harvard University, penelitian sejak tahun 38. Penelitian ini berlangsung selama puluhan tahun. Hasilnya adalah apa? Anak-anak yang dekat sama ibunya cenderung lebih sukses karirnya. Ya, saya ulang ya, karena ini bagus banget. Penelitian dari Grant Study, Harvard University, penelitian sejak tahun 38, selama puluhan tahun, hasilnya adalah apa?
anak-anak yang dekat sama ibunya cenderung lebih sukses karirnya. Lah kita kan sebenarnya udah tahu juga ini kan melalui hadis gitu ya, bagaimana kalau kita dekat sama orang tua ya rezeki lancar. Kita udah tahu dalilnya gitu. Tapi pas ketemu penelitian ini kita tambah yakin. Ya. Bahkan penelitian itu kan panjang banget ya, puluhan tahun. Di tengah jalan ditemukan bahwa apa? Kalau dekat sama ibu apa? Cenderung lebih sehat. Lebih sukses, lebih sehat. Ya, Masya Allah. Penelitian ini. Ya. Nah, apa artinya buat kita? Jadi itu yang saya bilang di awal tadi, keluarga itu bukan beban. Kalau misalnya saat ini teman-teman misalnya ya membantu orang tua, menafkahi orang tua, ya, ya itu bagus, bagus banget. Saya sebelum nikah saya udah ngomong sama ibu saya, ya. Nama rumah saya kan Dewo kan, saya bilang sama ibu saya, pokoknya ibu ikut Dewo sampai kapanpun. Ini karena kan ayah saya udah meninggal kan. Saya bersaudara ada 4, tapi saya ngomong kayak gitu kan. Apakah karena saya punya uang? Waktu itu belum punya uang.